Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu yang sangat penting untuk diperhatikan saat seseorang melaksanakan ibadah sholat adalah cara bertakbir. Mengapa? Hal ini karena jika kita salah dalam melapaskan takbir, dalam hal ini takbiratul ihram, maka hal tersebut berpotensi menyebabkan takbiratul ihram kita tidak sah. Oleh karena takbiratul ihram merupakan rukun daripada sholat, maka tidak sahnya takbiratul ihram menyebabkan tidak sahnya sholat kita. Lalu apa saja ketentuannya? Ternyata dalam kitab fikih 4 mazhab yang disusun oleh Al-Jazairi, atau ada yang membacanya Al-Juzairi, menurut mazhab Imam Syafi'i setidaknya ada 14 syaratnya. Akan tetapi kami tidak akan membahas secara keseluruhan, melainkan beberapa hal saja yang biasanya lalai untuk diperhatikan hurufnya, khususnya saat melafazkan takbiratul ihram. Yang pertama adalah tidak diperkenankan, tidak dibenarkan seseorang saat bertakbir memanjangkan huruf alifnya sehingga kemudian terdengar Allahu Akbar. Ya. Jadi tidak dibenarkan seperti demikian. Allah, karena jika dibaca seperti demikian maka tulisannya seperti ini, ya, Allahu ini, Akbar. Nah, ketika dipanjangkan seperti demikian, alifnya dipanjangkan, maka dalam bahasa Arab alif seperti ini sesungguhnya disebut sebagai alif istifham. Apa itu alif istifham? Adalah alif yang berfungsi sebagai kata tanya, sehingga ketika seseorang melapazkan Allahu Akbar, maka yang seharusnya maknanya Allah Maha Besar, tapi kalau dipanjangkan alifnya maka maknanya atau terjemahnya itu mengatakan apakah Allah Maha Besar. Jadi seakan ia mempertanyakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi penting untuk dicermati di sini adalah jangan sampai kita memanjangkan alif daripada takbiratul ihram atau lafzul jalalah sehingga terdengar Allahu Akbar, khususnya pada takbiratul ihram. Oleh karena hal tersebut dapat menyebabkan batalnya atau tidak sahnya takbiratul ihram, yang berarti menyebabkan tidak sahnya salat seseorang. Yang kedua, dalam melapazkan lafzul jalalah menurut hukum tajwid tidak diperkenankan lam itu digantung sehingga terdengar Allah, ya. Sekalipun hal ini tidak sampai membatalkan takbiratul ihram, tapi baiknya dihindari karena menyalahi hukum bacaan ilmu tajwid. Yang selanjutnya juga tidak diperkenankan adalah tidak dibenarkan, yaitu memanjangkan huruf ha-nya sehingga terdengar Allahu Akbar. Kenapa hal tersebut tidak diperkenankan? Oleh karena sesungguhnya dengan membacanya Allahu Akbar maka seakan kita menambahkan huruf waw kecil di bagian atau setelah ha, yang berarti menambah huruf daripada takbiratul ihram itu sendiri. Dalam mazhab Syafi'i yang seperti demikian atau takbir seperti demikian Allahu Akbar itu juga merusak takbiratul ihram sehingga juga ikut merusak sholat kita dalam artian tidak sah.
Yang selanjutnya, hal yang penting untuk diketahui adalah saat melepaskan takbiratul ihram tidak diperkenankan memanjangkan huruf ba-nya sehingga terdengar Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Juga tidak diperkenankan jika kemudian mengatakan Allahu Ikbar. Nah, secara makna kalau dikatakan Allahu Akbar, maka maknanya bukan lagi Allah Maha Besar, tetapi artinya Allah adalah gendang besar. Ya, jadi berubah maknanya. Allah adalah gendang besar. Secara tauhid ini pastinya sangat-sangat tidak sesuai dengan ilmu ketauhidan. Artinya apa? Merusak akidah. Terlebih lagi kalau dilapaskan dengan ikbar. Allahu Ikbar. Nah, memanjangkan pula huruf ba-nya. Allahu Ikbar. Nah, ini juga tidak sah. Mengapa? Karena sesungguhnya ikbar itu adalah merupakan nama lain untuk istilah haid atau menstruasi. Nah, sehingga demikian sekali lagi Allahu Akbar jangan sampai dipanjangkan banyak, oleh karena hal itu juga termasuk hal yang membuat takbiratul ihram tidak sah. Yang selanjutnya tadi ya. Jadi ini tadi tidak boleh memanjangkan akbarnya ya. Ini tadi lupa saya tulis. Tidak boleh panjang ini banyak. Nah, yang selanjutnya juga tidak diperkenankan adalah membuat huruf ba-nya itu bertasydid sehingga terdengar Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Itu juga tidak diperkenankan. Nah, kapan-kapan seseorang mentasydidkan huruf ba-nya saat takbiratul ihram, maka itu juga membuat takbiratul ihramnya tidak sah. Yang juga sering kali terjadi adalah ini kadang tanpa disadari, menambah huruf waw setelah Allah. Jadi sehingga kemudian terdengar Allahu Wakbar. Wakbar. Ini juga tidak benar dan ini juga dapat merusak atau membuat takbiratul ihram tidak sah, yang artinya apa? Salat juga tidak sah. Jadi ini juga baiknya diperhatikan agar supaya hal tersebut tidak dilakukan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jangan Allahu Akbar, Wakbar. Nah, kemudian hal yang penting untuk juga diketahui adalah bahwasanya hendaknya jangan memberi jeda ya antara lafzul jalalah dengan akbar. Allahu, ya, Allahu, kemudian diam. Baru setelah diam beberapa saat baru kemudian disebut akbarnya. Ini juga tidak dibenarkan. Kapan-kapan hal tersebut dilakukan, baik sesaat maupun agak lama, maka hal itu juga berpotensi membuat takbiratul ihram tidak sah. Dan yang terakhir, hal yang penting untuk diketahui mengenai takbiratul ihram adalah wajib hukumnya takbiratul ihram orang yang sholat itu terdengar minimal oleh dirinya sendiri. Mengapa? Oleh karena sekali lagi takbiratul ihram merupakan salah satu rukun daripada sholat, dalam artian atau dalam hal ini yang dimaksud adalah rukun kauli, sehingga ketika dia tidak terdengar oleh pelafaznya, dalam hal ini orang yang melaksanakan sholat, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau tidak sah, sekali lagi berarti tidak sah pula sholatnya. Demikian yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ghazalian.